Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri NPM 2201060024 dari kelas TPMB. Di sini saya akan membahas tentang kontinuitas. Pada definisi ini, kontinuitas di satu titik. Misalkan f terdefinisi pada suatu interval terbuka yang mengandung c, kita katakan bahwa f kontinu di c jika limit x mendekati c, fx sama dengan fc. Dengan definisi ini, kita bermaksud mensyaratkan tiga hal. Yang pertama, limit x mendekati c, fx ada. Yang kedua, fc ada, yakni c berada dalam daerah asal f. Dan yang ketiga, limit x min 1 sama dengan fc. Jika salah satu dari ketiga ini tak terpenuhi, maka f discontinue di c. Jadi, fungsi yang diwakili oleh grafik yang pertama dan kedua di atas continue di c, tetapi continue di titik lain dari daerah definisinya. Selanjutnya, contoh. Misalkan fx sama dengan x pangkat 2 min 4 dibagi x min 2 sama dengan x tidak sama dengan 2. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar continue di titik itu? Penyelesaiannya, limit x mendekati 2 x kuadrat min 4 dibagi x min 2 sama dengan limit x mendekati 2 x min 2 dikali x plus 2 dibagi x min 2 sama dengan limit x mendekati 2 x plus 2 sama dengan 4. Karena itu, kita didefinisikan f2 sama dengan 4. Grafik dari fungsi yang dihasilkan diperlihatkan dalam gambar 2. Kenyataannya, kita lihat bahwa fx sama dengan x plus 2 untuk semua x. Selanjutnya, kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke n. Fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real c. Jika n ganjil, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real c. Jika n genap, fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real positif c. Jadi kalau dia ganjil, berarti fungsi akar kontinu di setiap bilangan real c. Kalau genap, kontinu di setiap bilangan real positif c. Selanjutnya, contoh. Pada bilangan-bilangan berapa saja, fx sama dengan 3 mutlak x min x kuadrat per akar x plus akar x pangkat 3. Penyelesaiannya, kita perlu memandang bilangan-bilangan tak positif, karena f tak terdefinisi di bilangan-bilangan yang demikian. Untuk sebarang bilangan positif, fungsi-fungsi akar x pangkat 3, mutlak x, dan x pangkat 2 semuanya kontinu. Menyusul dari teorema C bahwa 3 mutlak, 3 mutlak min x kuadrat min akar x plus x kuadrat x kuadrat akar 3, dan akhirnya 3 mutlak x min x kuadrat per akar x plus akar x pangkat 3 adalah kontinu di setiap bilangan positif. Selanjutnya, perlihatkan bahwa hx sama dengan sin f gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 6 kontinu kecuali di 3 dan min 2. Penyelesaiannya, x kuadrat min x min 6 sama dengan x min 3 dikali x plus 2. Jadi fungsi rasional gx sama dengan x kuadrat min 3x min 1 dibagi x kuadrat min 1 min 6. Kontinu kecuali di 3 dan min 2. Kita mengetahui dari teorema D bahwa fungsi sinus kontinu di setiap bilangan real. Jadi menurut teorema E, kita simpulkan bahwa karena hx sama dengan sin gx, maka h juga kontinu kecuali di 3 dan min 2. Selanjutnya, teorema nilai antara. Misalkan f fungsi yang terdefinisi pada a, b, dan misalkan w bilangan antara fa dan fb. Jika f kontinu pada a, b, maka terdapat paling sedikit sebuah bilangan c di antara a dan b sedemikian rupa sehingga f
C sama dengan W. Selanjutnya, contoh. Gunakan teorema nilai antara untuk memperlihatkan bahwa pada cincin kabel melingkar selalu terdapat dua titik yang berseberangan satu sama lain dengan suhu sama. Penyelesaiannya, pilih koordinat untuk persoalan ini sehingga pusat cincin adalah titik asal dan misalkan R adalah jari cincin. Definisi T, X, Y adalah suhu di titik X, Y. Tinjau garis tengah lingkaran itu yang membuat sudut delta dengan sudut X dan definisikan F theta berupa selisih suhu antara titik-titik yang membuat sudut sebesar theta dan theta plus pi, yakni F theta sama dengan T dikali R cos theta, R sin theta dikurang min theta min T kali R cos theta plus pi, R sin dikali theta plus pi. Dengan definisi ini F0 sama dengan T, dengan definisi ini T dikali R, 0 kurang min T dikali min R, 0. Fp sama dengan T dikali min R, 0 min T dikali R, 0 sama dengan mutlak T dikali R, 0 min T dikali min R, 0 sama dengan min F0. Jadi atau F0 dan Fp keduanya 0 atau satu positif yang lainnya negatif. Jika keduanya 0 maka kita telah menemukan dua titik yang diminta. Jika tidak, kita dapat menerapkan teorema nilai antara. Dengan menganggap bahwa suhu berubah secara kontinu, kita simpulkan bahwa terdapat sebuah C antara 0 dan Pi sedemikian rupa sehingga Fc sama dengan 0. Jadi, untuk dua titik pada sudut C, dan C plus Pi suhu adalah sama. Pada bab ini cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.